Halo Kak, Halo halo Kak. Kenneth, selamat malam. Selamat malam Kak. Halo, apa kabar Kenneth? Ah, baik baik, Baik ya. baik baik. Oke, sip. Kita akan mulai saja. Eh, udah makan malam? Oh makan malam belum, Belum ya. belum. Makan siang maksi. Makan siang tadi udah makan lidah tadi, lidah sapi, Lidah? Lidah lidah apa? sapi. Oh, oke. Kaget banget. Makanin lidah. Oke, bentar. Sip. Oke, kita akan mulai saja kalau gitu ya Kenneth. Kenneth masih ingat gak terakhir kali belajar apa? Game. Belajar apa terakhir kali? Eh, yang list itu yang list, Betul ya. Dan yang hari ini list. kita akan mulai masuk ke dalam project untuk ngebikin game clicker cepat alias sudah mulai masuk ke pembuatan game yang ada visualisasinya. Ya, jadi nanti kamu akan ada interaksi gimana sih caranya komputer itu bisa memproses ya. Kalau misalnya ada klik mouse atau misalnya klik keyboard apa pencetan keyboard gitu ya, mereka Hmm. ngedeteksinya gimana. Oke, nama gamenya itu adalah clicker cepat. Dari namanya menurut kamu gamenya akan tentang apa? Clicker cepat. Jadi Hmm. nggak kayak ini apa tuh klik klik cepet-cepetan kayaknya. Klik cepet-cepetan, betul ya. Jadi nanti kita akan coba mendapatkan skor ya. Skor minimal berapa gitu ya. Skor minimal 5 dalam 10 detik gitu. Nah, skornya itu didapatkan dari apa? Skornya itu didapatkan ketika kita menyentuh kartu yang memang ada tulisan kliknya. Ya, jadi kalau misalnya ada tulisan kliknya, maka dia akan menjadi warna hijau. Tapi kalau Hmm. enggak, berarti dia jadi warna merah. Oke? Oke oke. Nah, gimana caranya? Berarti nanti Kenneth coba bikin dulu ya mind mapnya. Kita akan ada bagi jadi dua ya. Ada formalisasi sama fungsional ya. Terus Hmm. nanti Kadot akan screenshot aja ya untuk si mind map sama checklistnya gitu. Oke. Kemudian nah, kita akan membuat template untuk game clicker cepat ya. Jadi kayak gimana sih template untuk game clicker cepat? Jadi kalau misalnya kita mau bikin sebuah game, itu sama aja kayak kemarin. Kemarin kan berarti bikin dulu apa window-nya ya, layarnya dulu. Nah, layarnya berarti kamu setting warnanya mau apa, ukurannya berapa. Ya, caranya pakai apa? Masih ingat Pakai apa library-nya ya? apa? Dari P. Game. Betul, Pygame ya Game. kita Nah. pakai kita pakai yang namanya Pygame. Oke, jadi caranya gimana? Caranya nanti kamu tinggal pakai Pygame display set mode gitu. Ya, nanti dia akan memunculkan ukuran dari layar gamenya. Ya, nah nanti Oke. tinggal dibikin aja Pygame time.clock gitu. Oke, nah nanti kalau misalnya mau ada si karakter gamenya, berarti tinggal dibuat aja si sprite-nya. Ya, Oke. nah ntar ada apa aja? Berarti nanti ada dua ya. Ada yang dia untuk game sprite sama ada yang untuk area atau kotaknya. Supaya ketika bikin setiap sprite di dalam game itu butuh kotak sama wadahnya. Ya, jadi dia untuk mendeteksi koordinatnya. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya sih udah ngerti juga. Belum ya? Nah, berikutnya adalah kita coba menambahkan yang namanya kartu sprite. Jadi kartu sprite-nya itu akan menggunakan yang namanya font. Kan ada tulisan klik tuh. Nah, berarti pakai yang namanya Pygame font gitu. Ya. Nah, ntar misalnya mau di shifting gitu tulisannya mau ada di center, berarti tinggal dikasih shift X sama shift Y supaya nanti tulisan kliknya ada di tengah-tengah dari kartunya. Ya. Kalau dari kelihatannya dia bisa pindah-pindah nih tulisan kliknya. Pakai apa Iya, kira-kira biar bisa pindah-pindah? random Ingat. random ya. Random random gitu ya, betul. Ya, nanti kamu tinggal pakai yang namanya random dari jumlah kartunya kan ada 4 berarti dari 0,3. Ya, Hmm. inklusif buat 0 dan juga 3. Oke, Oke oke. itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah sih Kak, udah ngerti nih.
Belum ada ya. Kalau belum ada, tolong di share screen. Kita coba praktekin ya. Oke. Login Ini dulu. passwordnya itu apa ya? Passwordnya Oke. itu bentar. 3222. Tiga duanya dua kali. Tiga kali. 3222. Oke. Oke. Ke kurs. Terus ke nomor 4. Jika mereka tidak bisa. Sip. Jadi untuk yang pertama kita bikin mind map dulu ya. Ini Kak Daud kirimin ke grup WhatsApp ya. Ntar kamu bisa cek lewat HP aja biar gampang untuk lihatnya. Oke, Oke. Oke. Ya. mind mapnya tinggal dilihat dari grup WhatsApp. Kemudian untuk si checklistnya pun sama. Hmm. Caranya untuk ngedit teksnya double klik ya. Terus nanti kalau misalnya mau nambah cabang, diklik tombol tambahnya. Silakan. Kalau ada pertanyaan tanyain ya. Iya kak. Ya. Double klik new elemennya. Klik klik Eh, oh klik bisa klik. ya? Bisa klik klik di tempat yang sama. Klik klik. Jangan digeser. Klik klik. Nah tuh hapus. Hmm. Ini kalau mau dikecilin gitu gimana ya kak ya? Di kecilnya itu ada tombol minusnya di samping kanan kanan. Ini nih, Samping kanan. ketutupan kamera kayaknya. Oh, Geserin dulu kameranya. Nah, sip, oke oke oke. sip. Nanti kalau udah jangan lupa diklik tombol save dulu ya. Tombol save yang checklist. Nah, ini. Oke, Yang ini, oke ntar, oke. biar nanti dia kesimpan. Kamu liburnya tanggal 12 juga nggak? Atau cuma, tanggal 12 juga. Tanggal 13 juga nggak? Enggak, doang. Atau enggak libur tanggal 13? Libur tanggal 13-nya masuk. Oh, enggak libur. Wah. Jadi besoknya libur, tapi Besok libur tapi Selasa udah masuk ya? iya, tapi Rabunya libur lagi. Hah? Apanya libur lagi? Iya, Rabu, Rabu. Rabunya libur lagi. Kok bisa? Nggak tahu. Libur apa hari Rabu? Kayaknya nggak tahu dah. Kayaknya ada ulangan kelas 9 kayaknya. Oh, Hmm. kaget. Kadot kalau misalnya ada libur lagi, wah, apa tuh? Ada tanggal merah apa tuh? Sebuah informasi.
Mau ikutan libur. Terus Kamis Jumatnya masuk lagi. Kamis Jumatnya iya masuk lagi. Oke. Tapi udah Baru UTS kan ya udah beres. belum baru mau mulai Eh, nanti Rabu minggu depannya lagi. belum. Sih, udah. Minggu depannya lagi. Berarti, oh Tanggal Juni ya. 25 Libur semester tanggal tengah Juni. Juni akhir liburnya kayaknya. Akhir Itu Juni. juga itu juga pasti kayaknya ada kelas beat Kamu kan udah kelas 9. Ya, kelas 8 kelas ya? Ada 8, lupa. kelas 8. Nanti mau naik kelas 9. Mana temen belakang? Eh, Keren banget kelas 8 udah les musik, les ini, les itu. Lesnya berarti ada banyak Iya, banget. kelasnya banyak banget. Setiap hari berarti nggak di rumah hari apa aja? Maksudnya di rumah yang nggak ada kegiatan di rumah hari apa aja? Itu palingan. Sore-sore ya, kan kalau misalnya malam pasti udah pulang kan. Hari biasanya Selasa berarti ya, Selasa yang di rumah ya, sore ya. Atau sebenarnya udah sih ada les yang baru hari Selasa? setiap hari itu ada les sih sebenarnya. Palingan Sabtu doang yang nggak ada. Setiap hari ada les, udah. Heeh. Kemarin pas awal-awal kan hari Selasa, itu Iya juga itu ada juga les lain. ada les juga sebenarnya. Oh, les apa tuh? Inggris. Tapi nggak lama waktunya. Jadi habis les algoritmik langsung les itu. Oh, itu online juga. Itu online ya, online. Oh, itu online. Les apa tadi nggak kedengeran? Inggris, les bahasa Inggris. Oh, Inggris. Inggris ngomong doang gitu atau Inggris buat ujian tulisnya? Sih, jadi itu Inggris kayak modelnya itu kayak les Inggris tapi IF atau IF kayak jangan-jangan. bukan Bright James. Kalau tahu Bright James. Oh, kirain IF. Tapi pas belajar Inggrisnya juga nggak belajar Inggris doang, jadi misalnya belajar buat menyampaikan presentasi gitu. Oh, oke. Jadi ini ya lebih ke ininya apa? Komunikasinya gitu ya. Iya. Grammarnya berarti tipis-tipis lah, Iya sih nggak tipis-tipis. nggak terlalu Palingan banyak kalau gitu. mau belajar grammar lagi, palingan di rumah gitu. Ah, Ini gimana ya? ya Ini di ya. save ya. Kalau sudah, Nah, kalau udah kayak gini, next ya. itu next lanjut ke yang Nah, checklist. Itu langsung ke nomor berikutnya aja di atas. langsung ikut ya. Checklist ini. Hmm. Nah ini klik tombol tambahnya buat nambah poin. Plus 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 plus. Sip. Kayak itu ada berapa tuh poinnya? Itu 2, 3, 4, 5. Oke. Terus go to profile. Jangan dong, ditulisin dulu. Kan ada di chat Zoom. Di chat grup WhatsApp. Ada gambar kedua itu kan ada kirim. Oke, oke. Berapa 7 itu? itu ada Satu, 7. dua, Nanti tiga. tambahin dua lagi aja. Oke. Sip. Langsung double klik buat edit ya. Iya, iya. Hmm.
Hmm, ini gimana ya? Ini nggak usah urutan nggak apa-apa kan kak ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa klik tombol save-nya dulu kalau udah. Hmm, hmm. Aduh, aduh. Jadi gimana ya? Eh, Oh, kesimpan nggak? ya Ya, kamu apa? Klik plus lagi. Kamu apain ya? dikontrol gitu nggak bisa ya? Aduh, Ya udah plus dulu aja. Ntar kalau udah satu di save dulu gitu ya. dua Satu save tiga gitu. empat lima. Cek Python.log. Save dulu. Save. Nah, save.
Ya, udah kak. Sip. Oke. Udah, langsung go to profile. Ini berarti udah di Itu udah hijau. Udah. Udah save. go to profile. Terus yang nih, Nah, langsung lanjut nomor 5. Sip. tujuan dari game adalah untuk mengeklik kartu bertanda klik beberapa kali pada waktu yang diberikan. Pengaturan bawaan. Waktu 10 detik, poin yang... Hmm. Oke. Sudah dibaca? Udah. Berarti buat template-nya dulu ya. Hmm. Tuh. Caranya gimana Berarti berarti? Pygame. Iya kan Pygame. Pygame apa ya namanya? Pygame. Apa ya? Pygame. Lupa kak. Pygame apa ya? Nah, berarti pertama kita hubungkan dulu library-nya ya. Kita hubungkan dulu library-nya. Pygame betul. Plus nanti kita ada time sama panggil Pygame init-nya. Ya, jadi kita import dulu tiga library-nya. Nah, nah, kemudian kita tinggal buat yang layar gamenya ya. Cara bikin layar gamenya pakai Yang palet RGB ini ya. RGB. yes. Eh. Kita bikin dulu, betul. Kita bikin dulu era palet RGB-nya ya. Atau Hmm. singkatan dari red, green, blue ya. Dulu. Nah, kamu akan coba buat dulu. Ini warnanya ya. Kita pakai warna biru muda. Background. Terus Oke. kita setting ukurannya 500-500. Hmm. Yang mw.fillback ini buat apa kak? Ini buat ngebikin, kan kamu udah punya warnanya nih. Kita mau Hmm. setting warnanya yang latar belakang pakai warna yang udah kamu buat. Ya, nanti dia yang ngewarnain layar dari MW itu singkatan dari main window atau aplikasi utama. Ya, Jam baik. nah udah. Kemudian setelah itu kita buat dulu untuk looping gamenya ya supaya muncul dulu. Caranya pakai Looping game. hmm, Apa yang ini FP FPS. betul ya. Tapi kita pakai yang namanya looping game ya. Kamu akan bikin looping game dulu while true, habis itu pakai FPS-nya pintar ya.
aplikasi pakai Pygame display. Jangan lupa Oh, titik dua, Wildcard titik dua. oh, Spasinya, tabnya. wih, tadi ini Yang baris 9. Kasih tab aja baris 9 sebelum pagi. hmm, di Sip. sini. Ya, Ini nggak usah tinggal diangkat. jam detik 40. Udah bener. Yang tik, dah. Nah, terus, udah boleh di play. Nanti muncul tuh ya untuk warna abu-abu muda. Wah, biru Ntar muda. kamu bisa ganti warnanya dari sini nih. Coba ganti-ganti warnanya ya. Ingat jangkauannya itu 0 sampai 255. Jadi, kalau ini jadi nol. Oh, Oke. tadi jadi Nah, awalnya tadi berapa? berapa? 20, Di Ctrl Z aja, Ctrl Z. 0 Z ya? Oh, Udah. 200. Oke, Ada oke. lagi? Ada pertanyaan dulu? Udah ngerti, Kak. Belum ya? Nah, berikutnya kita bikin kelas area untuk bikin template yang tadi ya. Ntar udah kamu baca. Gitu. Jadi kita bikin dulu untuk 4 kotak yang nanti akan kita buat ya. Namanya kelas area itu di bawah baris 7 aja. Di Di bawah bawah clock. baris 7. Nah, enter, save. Dev. Apa dah itu? Sudah, Kak. Udah, oke. Self. Itu setelah dev-nya kasih ini ya. Kasih spasi. Yang Oh baris iya, ya, 9. ada spasinya. Nah, kan jadi biru. My game. Jadi kalau apa tuh Python itu emang buat buat web gitu ya, Kak ya? Kalau mau buat Hmm, web itu pakai Python. web gimana maksudnya? Web apa ya? Misalnya kayak kalau mau buat web buat misalnya perbelanjaan gitu, pakai Python gitu bisa nggak? Bisa. Hmm, Oke. dev or new Hmm, color ya. Sip. Oke. Kemudian setelah itu kita tinggal bikin yang fill sama outline-nya ya. Untuk yang garis luarnya gitu. Nah, itu kan hmm, udah ada tuh untuk si propertinya ya. Sekarang tinggal bikin garis luar segi 4 yang sudah adanya gitu. Ini metode baru ya. Jadi di bawah situ lagi. di Nah, bawah sini. enter. Ya, enter. Hapus spasinya. Nah, save.
Nah, Coba di play dulu. Karena lihat ada yang ini nggak error nggak? get input. Ih, Ups. yang mana ya? Tuh setelah angka 10-nya ya harus ada Oh, koma juga ya. koma, betul. Oh, Nah, kayak aman ya. Nah, aman. setelah area tinggal kita bikin label nih. Jadi kan kamu udah punya satu kotaknya. Sekarang mau ngebikin kotak yang ada tulisannya. Itu di kelas labelnya. Ini di stop dulu karena terus kamu tinggal enter aja ya di bawah baris 18, di bawah baris 18, di sini. Nah, yes. Hapus spasinya. Mm-mm. Baru masukin kelas labelnya nih. Ya, betul. Oh, soalnya mau buat untuk sprite kartunya ya. Ya kita mau bikin kartu yang ada tulisannya. Oke, oke. Kamu kenapa tiba-tiba nanyain website kan, Nat? Sebenarnya sih pengen lebih tahu apa ya, Python ini buat apa gitu. Macam-macam. Kalau misalnya kamu, sebenarnya kan kamu berarti ada kelas lanjutannya ya. Yang ini kan untuk yang tahun pertama ini, karena emang kamu baru belajar, jadinya kita ke game yang sederhana, sama dasar-dasarnya. Nah, karena kamu udah tahu dasar-dasarnya, sama coba udah bikin projectnya, nah ada pilihannya ya nanti sebentar lagi kan, ini ada satu project lagi, habis itu kamu bisa pilih nih mau ke Python Start tahun kedua atau mau bikin website ya. Ada juga Kalau buat yang bikin Python Start website. tahun kedua itu tetap nanti kamu banyaknya bikin game sih. Jadi mirip-mirip kayak yang tahun pertama. Tapi kalau yang misalnya kamu pengen ke website itu ada yang namanya front end. Namanya apa? Kenapa? Namanya apa? Kenapa? Yang buat website namanya apa? Yang buat Website. website namanya front end. Jadi kan Oh, kalau website itu dibagi jadi dua. iya. Ada yang back end sama ada yang front end. Bedanya apa tuh kalau dari namanya menurut kamu? Sama apa ya? Nggak tahu. Nggak, kurang Yang satu kedengeran, Kak. front, yang satu back. Berarti apa bedanya Oh, kalau front sama back? yang satu depan, yang satu belakang. Iya, ya berarti website itu sebenarnya kayak gitu. Jadi yang ada yang tampilannya, ada yang di belakangnya. Kalau tampilannya berarti kayak tombol, terus apalagi, apalagi tampilan dari website selain tombol. Yang buat masukin ketik-ketiknya. Ya Ininya. teks juga ya. Hmm. Nah itu yang di front end. Jadi nanti dia lebih banyak untuk pembuatan tampilan dengan antar mukanya ya atau yang paling depan lah. Kalau back end dia ngomongin tentang data. Jadi kalau misalnya di sini nih, ini kan ada yang namanya Kenneth nih. Ini kalau misalnya punya Kak Daud, ya namanya Daud. Kalau misalnya punyanya Udin, namanya Udin juga. Nah itu kenapa bisa kayak gitu tuh? Padahal Setting dari tempatnya sama, tapi bisa beda-beda nilainya. hmm, Berarti variabelnya kan ya. variabelnya ya, ya. Nah itu yang ngurus back, eh orang-orang yang di belakang. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ntar kamu bisa obrolin aja sama mama kamu ntar masih lah berapa lagi? Berarti ada 5 sampai 5-6-an loh. Bulan Ntar ya. baru bisa ke yang berikutnya ya. Ntar Mm-mm. kalau misalnya kamu Oh, memang tertarik ke yang website, berarti bisa pilih yang front end. itu beda sama yang ini, beda sama yang Python Enggak, berarti. tetap Tetap sama. eh tetap ada ngodingnya sih, cuman ngodingnya malah kamu nanti belajar bahasa baru lagi. Kalau di tahun kedua kamu cuma belajar Python. Nanti kalau front end ketemu bahasa baru, nanti ada JavaScript, Itu ada JavaScript. CSS, ada HTML, ada Hmm. Wix juga nanti kayak belajar. Berarti kalau di ini lebih ribetan yang buat website itu ya sebenarnya. Ya, lebih ribet yang buat website.
Hmm. Jadi nanti disuruh buat project-project gitu ya, website apa gitu. Gitu. Hmm. Kalau kamu udah ready, udah ngerasa siap buat belajar yang baru, nggak pengen belajar lagi Python-nya lebih dalam, berarti bisa langsung ke website ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen coba, kurang nih Python-nya, nah berarti bisa yang tahun kedua ya. Baru nanti misalnya mau lanjut lagi yang website baru bisa. Bebas, terserah kamu sama mama kamu nanti ya. Hasil obrolannya gimana. Tapi Iya. tetap nanti kan akan kado tunjukin gimana cara buatnya. Hmm. Tapi berarti buat yang misalkan kalau aku yang tahun keduanya lanjutin yang Python lagi, Hmm. itu berarti sama kayak buat game-game juga kayak gini ya. Hanya lebih Hmm. rumitnya lagi. Ya, nanti lebih banyak gamenya. Kayaknya hampir setiap modul deh. Kan kalau kemarin kita ngebikin game baru di 2 modul akhir ya. Awal-awal kita dasar-dasar doang, bahas-bahas soal. Nah, kalau di Python Start 2, kayak modul 2 udah bikin project. Projectnya tapi nggak cuma game, kayaknya ada aplikasi untuk ngedit gambar, ngedit notes ya, macam-macam. Hmm. Udah, sudah nggak? Dah, nah coba di play dulu. Jadi kayak gini. Ada yang error nggak? Oke, sip. Berikutnya kita setting-setting warnanya ya, sama nomor kartunya ada berapa gitu. Di baris 26 aja. Iya. Gak usah di tab kan, langsung di sini ya. Hapus spasinya. Siap, sudah. Di play lagi. Kayak gini. Nah, baru kita tinggal looping untuk nampilin si kartunya ya. Sorry, untuk bikin objek kartunya dulu. Ya, di bawah baris 32-nya tetap kita looping untuk bikin 4 Baris kartu yang sekaligus. Heeh. berarti di bawahnya ini ya, for Betul. Sip.
Yogurt. Eh, X plus 100 ya itu. Aku play. Dah, wheat ya, itu wheat bukan what. Yang mana ya? Baris berapa tuh? Oh, Atas atas. Nah, saya pakai play. Outline object has no attribute outline. eh di bawah fill tadi mana? Oh ini outline ya, pakai O. Play, lain. saya Oke, oke. pakai. Baru kita tinggal tampilin untuk yang ada tulisan teksnya ya. Caranya Iya. pakai yang di bawah baris 41. Ya, Satu. pakai for card in cards. Di draw aja langsung. Di stop dulu. Berarti pakai ini ya? Pakai tab. Masih pakai Ya, tab. betul di situ. Spasinya udah benar. For cards, in cards. Sip, For udah di cards in. play. Oh, ini langsung ada tulisannya ya? Klik. Oh, ini new card set Nah, tab. karena yang draw tadi yang udah kita bahas ya. Jadi kalau label ini supaya ada tulisan kliknya karena dia ada hubungannya sama font gitu. Ada pertanyaan dulu? Ini sih, Kak. Berarti for card in cards ini biar ada tulisan teks di dalam kartu ini ya? Tadi yang cuma yang ini berarti looping sebelumnya dia cuma garis luar doang karena yang kita panggil Lain. outline. Ya outline ya udah garis luar ya. Ini yang dalamnya. Oke, oke. Oke, baru lagi Udah berarti, Kak. berarti ya. Nah, Ya, berikutnya kita coba tambahin untuk tulisan-tulisannya ya. Jadi kamu bisa coba kita akan menampilkan tulisan time-nya nih. Taruh di baris 31 aja nih. Karena di baris 31 ini. kita coba tambahin ini ya. Atau di bawah 32 aja. Ini. Di F. stop dulu. Ya.
Udah, Udah boleh di kak. play. Nanti dia akan muncul si timenya ya. Ah, sip. Oke. Udah, sampai situ dulu aja ya. Nanti kita lanjutin lagi. Karena ada pertanyaan dulu. Udah ngerti sih kak. Udah ya. Oke, nanti Ah, kita coba tampilin berarti untuk sisanya label-labelnya ya. Time sama hmm. koin sama kita tambahin logiknya untuk di pertemuan berikutnya. Oke, Ah, itu aja oke untuk oke. kelas hari ini. Oh, ya Ya udah. 10 menit. Eh, Mm-mm. Itu nanti yang hmm. hari Selasa aja deh ya. Kak Daud libur tuh Masa, hari Selasa. Kamu Selasa masuk ya? Senin berarti. masa masuk Senin. Tapi Senin aja. Senin ada ini nggak? Senin Kamu ada les. jalan-jalan nggak? Les. Senin les Senin malah. ada les. Heeh. Paginya udah les juga pagi-pagi. Paginya jam Senin Kak Daud berapa? libur soalnya. Bisa Senin sih. jam 9. Kak Daud mau pergi jam 10. Hah? Sekalian Oh, yang atau sejam kemarin aja pas Paskah. Jadi nanti kita tambahin kalau jadi 70. kalau misalkan hari Selasa Selasa kan kamu masuk sekolah. malam. Selasa malam. Katanya ada les. Eh, ah, kan aku kan kalau Selasa waktu dulu gitu jam berapa ya? Jam 4. Jam Jam 4 Kak 4. Daud Bisa, bisa nggak nggak? bisa. Senin pagi nggak bisa. Senin pagi kan Mau libur. belajar sih soalnya. Terus soalnya sore siangnya mau pergi juga. Yaudah deh. Misalkan kalau Senin pagi jam berapa? Jam 9. Oh, 9. Kalau jam 8 gitu nggak bisa, Kak? Jam 8 boleh. Kamu pergi. Ntar deh. Ya udah ntar Kak Daud coba info ini antara Senin sama Selasa mumpung Kak Daud libur ya. Oke, iya, iya, Kak. Oke. Itu aja ya. Ntar kita gabungin aja sekalian apa. Ada Oke, pertanyaan dulu? iya, iya. Udah ngerti, Kak. Belum ya. Oke, bye-bye Kenneth. Selamat malam. Makasih, Kak. Bye, selamat malam. Makasih ya. Makasih.